Bab 140-143. Cinta perjodohan suamiku. Pagi pun tiba. Di rumah mewah berlantai 2 sepasang suami istri, tengah berbagi tugas mengurus 2 bayi kembar yang baru berumur 1 bulan 4 hari. Pagi-pagi sekali Ayla sudah bangun untuk menyiapkan semua keperluan suaminya bekerja. Setelah itu dia juga menyiapkan pakaian untuk kedua buah hatinya. Sebelum sang suami berangkat ke perusahaan, Ayla ingin kedua anaknya sudah mandi. Agar mempermudah bila dia tinggal sendiri. Bukan tidak ada orang lain di sana, tapi memang Ayla ingin mengurus baby Arsya dan Salsa dengan kedua tangannya sendiri. Pagi-pagi sekali sudah mandi, ucap Rian mengajak Arsya berbicara. Nanti kalau kakak sudah besar harus bangun dan mandi lebih pagi dari ini. Kakak kan akan menggantikan papa di perusahaan, jadi harus memberi contoh yang baik untuk karyawannya. Kata Rian seperti menasehati anak yang sudah besar. Ayla yang mendengar percakapan antara suami dan anaknya hanya tersenyum. Bila sedang bersama putranya Rian memang selalu bercerita tentang perusahaan seperti Arsya sudah mengerti saja. Padahal anak itu hanya tersenyum atau tertawa melihat sang papa berbicara kepadanya. Hari ini papa akan kembali kerja di perusahaan kita. Jadi kalian berdua jangan nakal sampai papa pulang. Kasihan sama mama, tidak ada yang membantunya bila oma sama nenek tidak datang ke sini. Rian memang sangat senang mengajak anak-anaknya mengobrol hal apa saja yang menurutnya baik. Asalkan baby Arsya dan Salsa tidak menangis, dan kebetulan sekali kedua bayi itu sangat dekat dengan Rian. Baru mendengar suara papanya saja mereka sudah melihat ke kiri dan kanan untuk mencari sumber suara. Sayang, kamu juga bersiap-siaplah. Abis itu kita sarapan, biar aku yang menjaga mereka. Kata Ayla sudah selesai mengurus putri kecilnya. Baiklah, aku bersiap-siap dulu ya, kap. Rian mencium istri dan kedua anaknya sebelum dia berganti pakaian kantor karena begitu bangun tadi pagi Rian memang sudah mandi. Sampai beberapa menit kemudian Rian kembali lagi dengan penampilan sangat cool karena dia sudah memakai jas kerjanya. Ditambah lagi dengan wajah tampannya yang akhir-akhir ini selalu tersenyum bahagia. Intinya semenjak bersama Ayla lah Rian bisa tersenyum dan sangat terlihat bahagianya. Wah, lihat papa siapa yang sudah tampan. Tanya Ayla pada kedua anaknya sembari tersenyum manis pada sang suami. Tentu saja papanya Arsya dan Salsa. Namun, sudah menjadi hak milik mamanya. Seru Rian langsung mengecup bibir ranum istrinya. Aku titip anak-anak sama kamu juga ya. Jangan terlalu lelah. Bila butuh sesuatu segera hubungi aku. Kata Rian mengelus pipi Ayla penuh dengan cinta. Iya papa juga hati-hati. Kami pasti akan merindukan papa. Sahut Ayla menirukan suara anak kecil. Sehingga ibu muda itu langsung mendapatkan siuman yang disertai pelukan dari suaminya. Muah. Aku pasti akan lebih merindukan kalian. Kalau tidak terpaksa, rasanya aku enggan kembali ke perusahaan. Kata Rian dengan jujur. Semenjak istrinya melahirkan pria ini memang menjadi malas pergi dari rumah. Waktunya hanya dia habiskan bersama istri dan kedua anaknya. Pernah ditinggal oleh Ayla membuat Rian takut jauh dari istrinya. Apalagi sekarang rasa cinta itu semakin besar dengan adanya baby Arsya dan Salsa. Rian merasa tidak membutuhkan apa-apa lagi kecuali istri beserta buah hatinya. Lalu mereka pun keluar dari kamar dengan Rian mendorong kereta kembar tempat Arsya dan Salsa ditidurkan dengan nyaman. Kedua bayi itu sudah dimandikan oleh mamanya jadi bukan hanya harum tapi juga terlihat semakin tampan dan cantik. Tiba di meja makan berbagai macam makanan kesukaan Rian dan Ayla sudah tertata rapi. Tahu tuannya mulai masuk kantor hari ini mereka semua bangun lebih pagi dari biasanya. Selamat pagi Nona, Tuan.
Sapa Susi menghampiri meja makan guna melayani majikannya. Pagi juga, Mbak. Yang dijawab oleh Ayla sedangkan Rian hanya diam seperti biasanya. Bedanya sekarang walaupun tidak menjawab sapaan dari pekerja di rumahnya Rian tidak menampilkan muka dinginnya. Jadi mereka yang sudah paham sifat Rian tidak merasa aneh. Justru menurut mereka Rian adalah majikan yang sangat baik dan perhatian pada para pekerjanya. Apabila Aldi mengantarkan pesanan makanan atau sebagainya untuk Rian. Bila masih berhubungan makanan pasti Rian juga menyuruh Aldi membelikan untuk ketiga pekerjaannya. Terkadang Rian juga sengaja memesan makanan lewat delivery dan begitulah cara Rian menunjukkan perhatiannya. Mbak Susi tidak ikut sarapan sekalian. Tanya Ayla sudah mulai mengisi piring untuk sang suami. Tidak Nona kami sudah sarapan pagi-pagi sekali. Nona dan Tuan sarapan saja biar saya yang menjaga baby Arsya dan Salsa. Kata Susi sudah duduk di dekat kereta bayi kembar itu. Sadar kalau suaminya akan berangkat ke kantor Ayla pun tidak menolak tawaran dari Susi karena takut Rian terlambat. Yang akhirnya mereka sarapan dengan tenang tidak banyak bicara sampai sarapannya habis. Setelah selesai menghabiskan sarapannya Rian pun berpamitan berangkat ke perusahaan. Diikuti Ayla sampai ke pintu depan untuk mengantar kepergian suaminya. Aku berangkat dulu ya, ingat jangan terlalu lelah. Bila kamu sudah tidak sanggup menjaga anak-anak kita segera hubungi aku. Pesan Rian untuk kesekian kalinya. Sehingga membuat Ayla tersenyum mendengar sang suami mengingatkan dia sudah seperti anak kecil. Muah. Aku mencintaimu, seru Rian memberikan kecupan sana-sini sebelum masuk ke dalam mobil. Membuat Aldi yang jomblo meringis menahan ingin mengecup istrinya juga. Namun, sayangnya jangankan istri, pacar saja Aldi tidak punya. Papa berangkat kerja ya, nak. Ingat tidak boleh nakal sebelum papa pulang. Kap, kap. Rian beralih mencium Arsya dan Salsa yang berada di kereta bayinya. Baru setelah itu dia masuk ke dalam mobil. Mau berangkat saja lelaki itu harus menghabiskan waktu hampir 20 menit karena saking tidak relanya berpisah dengan Ayla dan si kembar. Di dalam mobil menuju ke perusahaan Erlangga Group. Al apa kamu sendiri yang interview sekretaris baru itu? Tanya Rian memecahkan kesunyian di antara mereka berdua. Iya Tuan Muda, saya sendiri yang memilihnya. Di antara ratusan peserta dia paling unggul nilainya karena dia lulusan dari Universitas Erlangga. Bukan hanya itu cara dia menanggapi apabila ada masalah mendadak pun sama seperti Emi, maka dari itu saya memilihnya. Jawab Aldi sambil memperhatikan jalan di depannya. Memangnya kenapa Tuan apa ada masalah? Tidak ada masalah sih, hanya saja sebetulnya selain Emi aku tidak mau memiliki sekretaris perempuan. Kata Rian yang tidak mau membuat istrinya merasa tidak nyaman saat dia berada di perusahaan. Walaupun Rian sudah menjelaskan dan Ayla berkata tidak apa-apa tapi tetap saja Rian tahu kalau istrinya pasti merasa kurang nyaman. Kalau begitu saya akan memindahkan sekretaris baru itu di bagian lain. Tapi tolong beri saya waktu untuk mendapatkan penggantinya. Aldi yang selalu mengerti perasaan tuan mudanya hanya bisa mencari cara agar semuanya berjalan lancar. Baiklah kamu atur saja aku hanya tidak ingin membuat istriku tidak nyaman. Dia sudah lelah menjaga anakku jadi jangan sampai lelah pikiran juga. Sekarang Rian memang sudah menjadi lelaki dewasa yang selalu mementingkan keluarganya. Baik Tuan Muda hari ini pun saya akan langsung mencari penggantinya. Jawab sekretaris Aldi dengan yakin. Hampir 20 menit mobil Mercedes-Benz yang disopir oleh Aldi, sudah tiba di depan lobi perusahaan raksasa yaitu perusahaan Erlangga Group. Tidak ada yang tidak mengenal perusahaan induk ini karena perusahaan Erlangga memegang semua kendali di kota B. Semenjak Rian yang menjadi presidirnya menang semua cabang industri maupun yang lainnya sudah dikendalikan oleh perusahaan Erlangga. Jadi tidak salah begitu banyak orang yang mengincar pewaris Erlangga untuk dijadikan menantu. Namun,
Semua itu hanya mimpi karena Ryan bukan hanya sudah menikah tapi dia sudah memiliki 2 orang anak. Begitu melihat mobil Mercedes-Benz berhenti di depan lobi perusahaan. Semua mata karyawan langsung mengarah pada mobil itu karena mereka semua tahu pasti Presdir Erlangga lah yang ada di dalam mobil itu. Hal yang dinanti-nanti oleh para kaum hawa meskipun mereka sudah tahu kalau Ryan sudah memiliki istri dan anak. Tapi tetap saja lelaki itu menjadi idola karena bagi mereka khususnya karyawan wanita Ryan bagaikan penyemangat mereka selama berada di perusahaan. Melihat Ryan sudah turun dengan gagahnya semua karyawan laki-laki maupun perempuan menunduk hormat saat bertemu sang Presdir. Sedangkan Ryan hanya diam dan berjalan terus menuju ke dalam lift khusus bagi petinggi perusahaan Erlangga Group. Baik Ryan maupun sekretaris Aldi mereka berdua tidak ada bedanya sama-sama dingin tapi tetap saja menjadi incaran para kaum hawa. Di dalam lift Ryan merogoh saku jasnya lalu mengeluarkan HP miliknya untuk menelpon sang istri. Begitu tersambung teleponnya pun sudah diangkat oleh Ayla. Ayla, halo iya sayang ada apa? Jawab Ayla yang dari seberang sana. Ryan, tidak ada apa-apa aku hanya merindukanmu. Anak-anak mana apa mereka sudah tidur? Tanya Ryan tersenyum karena dia sangat hafal jam berapa saja kedua buah hatinya tidur ataupun bangun. Sekretaris Aldi yang berada di belakangnya hanya diam bagaikan patung berjalan. Semenjak mencintai istrinya Ryan memang tidak pernah mengenal tempat atau waktu untuk mengungkapkan perasaannya pada wanita yang dicintai. Ayla, anak-anak baru saja tidur. Aku juga merindukanmu suamiku. Apa kamu sudah sampai ke perusahaan? Balas Ayla tersenyum bahagia mendengar Ryan sudah merindukannya padahal mereka berpisah belum ada setengah jam. Ryan, aku baru saja keluar dari lift. Syukurlah kalau mereka sudah tidur. Kamu jangan lupa untuk istirahat ya jangan terlalu lelah. Bila ada apa-apa segera hubungin aku. Ucap Ryan kembali mengingatkan istrinya. Ayla, tentu saja. Papa jangan lupa untuk istirahat dan makan siang tepat waktu ya. Kami semua akan menunggu Papa pulang. Kata Ayla ikut membalas perhatian yang suaminya berikan. Ryan, tentu saja aku tidak akan lupa pesan dari istriku. Sayang, Ryan terhenti karena mendengar suara yang memanggil namanya. Ryan, ucap seorang wanita yang langsung berdiri dari duduknya begitu melihat kedatangan Presdir Erlangga Group. Ayla, sayang ada apa? Siapa yang memanggil namamu? Seru Ayla merasa heran ada yang menyebut nama suaminya di perusahaan Erlangga. Ryan, bukan siapa-siapa sayang. Nanti aku hubungi lagi ya, aku ada urusan sebentar. Aku mencintaimu. Ucap Ryan begitu manis pada sang istri namun, tidak dengan sorot matanya sudah seperti ingin menerkam dan mencabik-cabik wanita yang sudah berani memanggil namanya tadi. Ryan akhirnya setelah beberapa bulan kita tidak bertemu hari ini aku melihatmu lagi. Ucap wanita itu yang menjadi sekretaris baru Ryan. Maaf Nona Elin ini perusahaan jadi tolong jaga sikap Anda. Selain Nona Ayla tidak boleh ada orang yang menyebut nama tuan muda. Selak Aldi sebelum Ryan semakin marah, karena wanita itu sudah berani mengangus saat Ryan menelepon istrinya. Tapi kami berdua adalah teman satu kelas, iya kan Ri? Elin meminta persetujuan dari Ryan yang dia harap bisa membelanya. Apa yang dikatakan oleh sekretaris Aldi adalah benar, Elin. Kita memang pernah menjadi teman satu kelas. Tapi ini adalah perusahaanku, jadi bila kamu ingin tetap bekerja di sini maka patuhi peraturan yang ada. Kamu paham? Ini untuk pertama dan terakhir kalinya aku mendengar kamu menyebut namaku. Seru Ryan sebelum pergi dari sana lalu masuk ke dalam kantornya. Sehingga membuat wanita itu mengepalkan kedua tangannya di bawah meja. Dari semasa kuliah Elin memang sudah menyukai Ryan, tapi karena takut pada Bella dia mengurungkan niatnya. Begitu ada lowongan pekerjaan menjadi sekretaris Ryan, wanita itu langsung ikut mendaftarkan dirinya.
Kebetulan sekali dia terpilih karena Elin memang gadis pintar. Berharap dengan menjadi sekretaris Ryan dia bisa mendekati pria itu. Tapi nyatanya belum apa-apa dia sudah langsung dihempaskan dari mimpinya yang terlalu tinggi. Bab 141. Tiba dalam ruangannya. Ryan langsung saja duduk di kursi kebesaran Presidir Erlangga Group. Tidak lupa dia juga melepaskan jas kerja beserta melonggarkan dasi yang tiba-tiba saja terasa mencekik lehernya. Begitu mengetahui kalau sekretaris baru itu adalah Elin membuat mood Ryan berantakan begitu saja. Sebab dia tahu kalau dari dulu Elin menyukainya, hanya saja gadis itu tidak berani karena Ryan sudah berpacaran dengan Bella. Maafkan saya tidak mengonfirmasikan dulu saat memilih sekretaris yang baru, Tuan Muda. Ucap Aldi merasa telah gagal menjalankan tugasnya sehingga membuat Ryan tidak nyaman. Sudahlah semuanya sudah terjadi, ini juga bukan salahmu. Tapi yang salah adalah Bos Jeb, kenapa dia memasukkan wanita seperti itu? Oh ya menjelang dapat sekretaris baru tolong kamu saja yang mendampingi kemanapun aku pergi. Seru Ryan merasa sedikit kesal pada autornya. Namun, mau bagaimana lagi semua sudah diatur sedemikian rupa. Baik Tuan. Kalau begitu saya akan membacakan jadwal kerja Anda untuk pagi ini. Ucap Aldi sudah bersiap-siap ingin membacakan jadwal kerja presidirnya. Tunggu dulu. Cegah Ryan sambil mengangkat tangan kanannya ke atas. Sehingga membuat sekretaris Aldi sedikit cemas dibuatnya. Iya Tuan Muda ada apa? Tanya pria jomblo itu kembali menyimpan iPad ke dalam saku jasnya. Tolong tambahkan jadwal baru. Setelah rapat jadwalku menelepon istriku. Jam makan siang juga jadwalku menelepon istriku dan, ucapan Ryan terhenti karena sudah dijawab oleh Andre yang tiba-tiba sudah masuk ke dalam ruangan Ryan. Dan tambahkan kalau Presidir Erlangga Group sudah bucin akut pada istrinya. Seloro Andre berjalan mendekati sofa dengan satu tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Cih kalian yang jomblo tahu apa tentang bucin akut? Kesal Ryan karena diejek bucin akut. Walaupun semua yang diucap Andre memang benar. Jomblo juga gue pernah pacaran gak kayak lo sekali pacaran dapatnya cabe-cabean. Serga Andre tidak mau kalah. Sudahlah bicara sama lo bikin gue emosi. Ngomong-ngomong acara nandokan sebentar lagi, lo mau ngasih kado apa? Ryan sengaja mengalihkan topik pembicaraan agar Andre tidak mengejeknya apalagi kembali membahas Bella membuat lelaki itu semakin kesal. Gue juga belum tahu mau ngasih apa, jawab Andre tertawa sebab Ryan sudah menanti jawabannya dengan serius. Kurang ajar lo mempermainkan orang tua. Kata Ryan melempar Andre dengan buku di meja kerjanya. Gue merasa lucu aja lihat muka lo serius amat. Gue rencananya akan memberikan mereka tiket bulan madu ke luar negeri. Biar mereka cepat produksi anak kembar seperti kalian. Enak aja si kembar dibawa-bawa. Tapi lo ada benarnya juga mereka belum nikah sudah ngomongin anak terus. Kata Ryan ikut membenarkan. Nando dan Sari meminta si kembar memanggil mereka dengan sebutan ayah bunda. Katanya agar mereka juga memiliki anak kembar seperti Baby Arsya dan Salsa. Tentu saja hal itu menjadi bahan gibah untuk Ryan dan Andre. Maaf Tuan Muda ini bagaimana apa masih mau ditambah jadwal kerjanya? Suara sekretaris Aldi yang berdiri dari tadi mengingatkan Ryan pada pekerjaannya. Oh iya aku hampir lupa, Al. Tambahkan jam 2 siang adalah jadwal menelepon istriku lagi untuk mengingatkan dia jangan lupa untuk tidur siang. Sudah semuanya Tuan Muda. Kalau begitu sekarang waktunya kita rapat. Aldi siap pergi dari sana karena seharusnya mereka sudah masuk ke ruangan rapat sedari tadi. Namun, karena kedatangan Andre dia pun menjadi lupa. Kenapa kamu baru mengatakan sekarang? Ini semua gara-gara lo Andre. Kesal Ryan mengambil jas dan memperbaiki dasinya seperti yang dipasang oleh Ayla sebelum dia berangkat. Enak saja nyalahin gue.
Lo-nya yang terlalu banyak buat jadwal. Ayo kita ke ruang rapat sekarang. Ajak Andre berdiri karena dia datang ke perusahaan Rian memang untuk menghadiri rapat yang akan dipimpin oleh Rian langsung. Tidak banyak bikas sekretaris Aldi pergi duluan dari sana. Sebab hari ini memang bukan rapat sembarangan tapi rapat semua cabang perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Erlangga Group termasuklah perusahaan Andre. Sekretaris Aldi. Bukankah sekarang waktunya Rian? Maaf maksud saya Tuan Muda rapat. Tapi kenapa Anda belum memberitahu saya sebelumnya? Elin mencegat begitu melihat sekretaris Aldi sudah keluar dari ruangan Rian. Anda hanya membantu pekerjaan lainnya, Nona. Tuan Muda tidak ingin Anda mendampinginya saat rapat. Kalau sudah tidak ada lagi saya permisi dulu. Ucap sekretaris Aldi pergi dari sana dan membiarkan Elin mengerutuk sendiri. Sekretaris brengsek berani sekali dia kacangin gue. Awas saja kalau gue berhasil mendapatkan cinta Rian. Umpat wanita itu menahan kesal. Kleek. Mendengar pintu ruangan Rian dibuka dari dalam membuat Elin langsung berhenti mengoceh lalu dia memperbaiki tatanan rambutnya menggunakan tangan. Tapi yang keluar pertama bukanlah Rian melainkan Andre lelaki yang juga dia kenal. Elin. Seru Andre merasa kaget melihat gadis itu menduduki kursi Emmy. Hai Dre lama tidak berjumpa, jawab Elin tersenyum semanis mungkin karena Andre termasuk golongan cowok yang dia sukai. Hanya saja baik Andre, Rian ataupun Nando tidak ada yang menyukainya. Ngapain lo di sini? Bukannya ini meja kerja sekretaris Emmy. Kata Andre kurang suka pada gadis itu. Gue sekarang kerja di sini buat menggantikan sekretaris Emmy selama dia cuti. Jawab Elin dengan suara dibuat semanja mungkin. Kenapa lo diam di sini? Tegur Rian yang baru saja menyusul Andre dari belakang. Gue lagi ngobrol sama Elin. Kenapa lo nggak cerita dia kerja di perusahaan Erlangga? Andre meninggalkan Elin dan dia malah langsung mengikuti Rian yang lewat begitu saja tanpa melihat ke arah sekretaris barunya itu. Nggak penting juga gue cerita, emang waktu lo datang tadi tidak melihat wanita itu. Waktu gue lewat nggak ada siapa-siapa. Ngapain tuh cewek pakai diterima sih? Lo tahu sendiri kan Elin itu nggak ada bedanya sama Bella. Seru Andre tidak habis pikir Rian menerima Elin di perusahaannya. Andre lo pikir gue tahu dia bekerja di sini. Si Aldi yang nerima dia, karena nilainya saat di interview bagus memenuhi syarat. Lo nggak perlu khawatir dia hanya sementara menjelang Aldi mendapatkan penggantinya. Setidaknya bisa diandalkan saat gue sibuk. Rian berhenti sejenak dan menyentuh pundak sahabatnya. Dia tahu kenapa Andre protes seperti itu karena sahabatnya peduli pada rumah tangganya. Baguslah gue hanya khawatir dia menjadi bumerang buat keluarga kecil kalian. Ucap Andre yang sangat peduli akan kebahagiaan Rian dan Ayla. Thanks ya, Dre. Gue nggak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Coba lo lihat ini. Rian merogoh saku jasnya dan memperlihatkan foto baby Arsya dan Salsa sedang melihat ke arahnya saat tahu papa mereka mengambil foto. Kedua bayi kembar itu bagaikan mengerti apa yang papanya lakukan. Mereka dunia gue, apalagi mamanya. Tidak akan gue biarin siapapun ingin mengganggu kebahagiaan keluarga kecil gue. Kata Rian tersenyum melihat foto kedua buah hatinya. Hanya menggigit namanya saja sudah membuat Rian tersenyum bahagia. Semenjak ditinggal oleh Ayla beberapa bulan membuat pria itu benar-benar trauma akan kehilangan. Apalagi sekarang sudah ada 3 orang yang sangat dicinta dan sayangi bisa-bisa Rian gila bila itu sampai terjadi lagi. Gue ikut bahagia melihat lo sama Ayla sudah bersatu. Jadi jaga mereka baik-baik jangan sampai lo kehilangan mereka untuk kedua kalinya. Andre pun ikut tersenyum melihat foto baby Arsya dan Salsa yang sudah dianggapnya seperti keponakan sendiri. Dalam 1 minggu baik Andre maupun Nando selalu main ke rumah Rian hanya untuk melihat Arsya dan Salsa karena mereka begitu menyayangi kedua bayi kembar itu. Ya sudah sekarang ayo kita masuk pasti mereka semua sedang menunggu kita.
Ajak Andre kembali melanjutkan langkah kaki menuju ruangan rapat, dan diikuti Rian di sampingnya. Bab 142. Begitu pintu ruangan rapat terbuka semua mata langsung mengarah ke sana. Semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan memandang kagum pada Presidir Erlangga Group karena semua orang tahu sepak terjang Rian dalam menangani masalah perusahaan. Meskipun semenjak istrinya melahirkan Rian libur total tidak berangkat ke perusahaan namun, dia tetap masih bekerja dari rumah akan tetapi sedikitpun tidak ada kekeliruan dalam pekerjaannya. Dari sanalah rekan kerjanya semakin segan dan kagum kepada putra tunggal Tuan Heri Erlangga itu. Meskipun ada beberapa orang yang tidak menyukainya lebih tepatnya mereka iri dengan keberhasilan Rian tapi semua itu tidak dapat mempengaruhi perusahaan Erlangga Group. Kalau urusan pekerjaan Rian orangnya sangatlah teliti. Dia tidak pernah memikirkan untung besar seperti pengusaha lainnya. Yang dipikirkan oleh Rian hal yang pertama tidak merugikan rekan bisnisnya, kedua tidak merugikan para pekerja di lapangan. Selain hebat Rian juga terkenal dengan kejujurannya semua orang tahu bahwa presidir dari perusahaan Erlangga adalah orang sangat jujur. Jadi tidak heran jika berbondong-bondong perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Bodohnya Rian saat berhubungan dengan perasaan karena hampir 3 tahun lelaki itu dibodohi oleh Arabella Sanjaya yang sekarang hanya tinggal namanya saja. Bahkan saking bodohnya Rian tidak sadar bahwa dia sudah mencintai istrinya sendiri dari awal mereka menikah. Selamat pagi semuanya. Sapa Rian ramah karena sebagian dari peserta rapat adalah orang tua maka dari itu Rian menyapa mereka lebih dulu. Selamat pagi juga Tuan Ardias, jawab semua yang ada dalam ruangan itu sembari berdiri lalu menundukkan sedikit kepala mereka untuk memberi hormat pada Rian. Di kalangan pebisnis Rian memang dikenal dengan sebutan Tuan Ardias yaitu nama awal Rian. Silahkan kembali duduk. Maaf saya sedikit terlambat. Kata Rian ikut duduk di kursi pimpinan miliknya. Begitupun dengan Andre lelaki itu juga mencari kursi bagian dia sendiri karena semuanya sudah diatur jadi dari berbagai perusahaan tinggal duduk saja. Baiklah karena Tuan Muda sudah datang kita mulai saja rapatnya. Sekretaris Aldi pun mulai membuka rapat itu sebelum mereka memberi masukan satu persatu meskipun hasil akhirnya Rian sendirilah yang menentukan. Sampai 2 jam berlalu rapat itu belum juga usai sehingga membuat Rian mulai merasa gelisah karena saat ini adalah jam kedua anaknya bangun. Yang ada dalam pikirannya adalah mampukah sang istri mengurus si kembar apabila mereka menangis secara bersamaan. Menurut saya bagaimana kalau satu dari perusahaan kita mencoba membangun pusat perbelanjaan di daerah bagian barat? Bukannya di sana masih jarang minimarket, mana tahu dengan berdirinya sebuah pusat perbelanjaan besar akan meningkatkan harga saham kita yang ada di daerah sana. Ucap salah satu dari pengusaha yang ikut mengeluarkan pendapatnya. Saya setuju dengan usul Tuan David. Kalau semuanya setuju kita tinggal minta pendapat dari Tuan Ardias, sambut satu orang lagi ikut memberikan pendapat. Tunggu dulu. Rian berdiri dari duduknya dengan wajah dingin. Sehingga yang memberikan usul tadi menjadi gemetar merasa takut melihat muka Rian sepertinya sedang kesal. Padahal pimpinan mereka bukanlah kesal karena hal itu melainkan kesal sudah 2 jam rapatnya belum juga selesai. Dulu bagi seorang Rian waktu 2 atau 3 jam lebih berada di ruang rapat tidak menjadi masalah. Tapi berbeda untuk saat ini ada istri dan anaknya di rumah. Yang mungkin saja sedang membutuhkan sesuatu. Itulah yang ada dalam pikiran Rian. Ada apa Tuan Muda? Aldi merasa usul dari David tidak ada yang salah akhirnya bertanya langsung. Kita break sejenak. Aku ingin menelepon istriku. Ucap pria itu dengan entengnya tanpa dia sadari kalau semua yang ada di sana sudah sport jantung takut pimpinan mereka marah. Terkecuali Andre dan sekretaris Aldi. Mereka berdua malah menahan tawanya melihat kelakuan Rian yang sudah membuat seisi ruangan menjadi gaduh. Kalau begitu silahkan menelepon istri Anda dulu Tuan Ardias.
Kami akan menunggu di sini saja. Jangan terburu-buru, kita memang butuh istirahat sejenak agar bisa memikirkan ide lebih brilian lagi. Seru Andre mempersilahkan karena dia tahu orang-orang yang ada dalam ruangan itu tidak berani membuka suaranya. Ryan yang sudah rindu pada istri dan anaknya pun langsung pergi keluar dari sana dan dia kembali ke ruangan dia sendiri agar tenang saat berbicara dengan keluarga kecilnya. "Ri, Tuan muda, apa Anda butuh sesuatu?" Elin berdiri begitu melihat Ryan sudah kembali. "Tidak. Hanya itulah," jawaban Ryan. Lalu dia lewat begitu saja dan masuk ke dalam ruangannya. Tidak lupa Ryan juga mengunci pintunya agar Elin atau siapapun tidak bisa mengganggu waktu dia menelepon sang istri. Tulut, tuluyut. 2 kali tersambung barulah diangkat oleh Ayla, karena dia sedang bermain bersama si kembar yang sudah bangun dari beberapa menit lalu. "Ayla?" "Iya, Pak," ucap Ayla begitu mengangkat telepon dari suaminya. "Ryan, sayang, anak-anak sudah bangun." "Ah, Papa merindukan kalian semua," ucap Ryan tersenyum melihat anak-anaknya sudah bangun dan sedang ditemani oleh sang istri. "Ayla?" "Iya, mereka baru saja bangun beberapa menit lalu." "Apa rapatnya sudah selesai?" tanya wanita itu merasa heran. Soalnya meskipun Ayla bukan pekerja kantoran tapi biasanya Ryan sering bercerita kalau rapat seperti hari ini akan menghabiskan waktu berjam-jam. "Ryan, belum selesai, hanya rapatnya. Aku break dulu karena aku tahu jam segini waktunya kakak dan Adex bangun tidur." "Apa mereka tidak menangis serempak lagi?" kata Ryan sembari melihat gerakan apa saja yang dilakukan oleh kedua buah hatinya melalui panggilan video call. "Hai Ayla, mereka tidak menangis serempak mungkin karena tahu kalau papanya tidak ada di rumah. Apalagi mama sama bunda tidak jadi kesini karena papa dan ayah ada acara mendadak." "Ryan, syukurlah kalau mereka tidak menangis di waktu yang sama. Aku mengkhawatirkanmu, maka dari itu rapatnya aku berhentikan sesaat." "Iya, papa dan ayah memang ada acara hari ini, aku lupa memberitahumu," kata Ryan semakin seru saat berbicara dengan istrinya. Padahal di ruang rapat orang-orang pada gelisah menunggu kedatangannya. "Ayla, ini mau sampai jam berapa rapatnya ditunda? Kasihan mereka yang menunggumu sayang." Ayla menggigatkan karena Ryan sudah meneleponnya hampir 15 menit. "Ryan, aku hampir lupa sayang." "Baiklah, papa kerja lagi ya, anak-anak papa tidak boleh nakal, ingat pesan papa," ucap Ryan kembali mengingatkan anak-anaknya. "Ayla, oke papa, kami tidak akan nakal. Papa juga tidak boleh nakal," jawab Ayla menirukan suara anak kecil. Seolah-olah Baby Arsha dan Salsalah yang menjawabnya. "Ryan, aku kembali bekerja ya, maaf aku tidak bisa membantumu menjaga anak-anak." "Aku mencintaimu," seru Ryan sebelum mematikan sambungan teleponnya. Setelah melepaskan rasa rindu dan khawatir pada sang istri, barulah Ryan kembali lagi menuju ruangan rapat. Namun, begitu Ryan membuka pintu ruangannya sendiri, dia dikagetkan dengan keberadaan Elin.